Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai kasus pelanggaran hak asasi manusia. Materi yang kita pelajari pada video kali ini, tema 1 mengenai pengertian pelanggaran hak asasi manusia. Tema 2, kita akan membahas faktor penyebab terjadinya kasus pelanggaran hak asasi manusia. Tema 3 adalah bentuk-bentuk kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dan yang terakhir adalah contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia. Nah, mari kita pelajari pada tema 1, pengertian pelanggaran HAM. Menurut Undang-Undang Nomor 39 tentang tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang yang termasuk aparat negara. Tindakan tersebut baik disengaja maupun tidak disengaja ataupun sebuah kelalaian. Yang secara hukum tindakan tersebut bisa mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut hak seseorang atau kelompok yang dijamin oleh undang-undang ini tidak dapat atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang ada. Jadi, kesimpulannya di dalam Undang-Undang Nomor 39 ini mengatur bahwa pelanggaran hukum HAM itu bisa berupa seorang atau kelompok, bisa juga termasuk aparat negara. Nah, tindakan tersebut bisa dikategorikan ada yang sengaja maupun tidak sengaja ataupun kelalaian, itu juga termasuk sebagai bentuk pelanggaran HAM, walaupun pada kenyataannya itu sebuah kelalaian atau tidak disengaja. Tapi ketika itu bisa mengakibatkan atau menghilangkan HAM, hak asasi manusia, maka itu dianggap sebagai pelanggaran HAM. Nah, ini adalah menurut pelanggaran HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Nah, sekarang mari kita pelajari apa yang menyebabkan pelanggaran HAM itu terjadi. Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Kita pelajari terlebih dahulu faktor internal. Faktor internal adalah dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari dalam diri pelaku pelanggar HAM tersebut. Jadi karena keinginan atau karena dirinya sendiri atau diri si pelanggar itu. Sebagai contohnya adalah sikap egoisme atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya, sedangkan kewajibannya sering diabaikan. Seseorang akan menempuh berbagai cara supaya agar haknya terpenuhi, meskipun dengan cara tersebut dapat melanggar hak orang lain. Jadi sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri ini ada dua karakter. Ada yang selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya diabaikan. Ada lagi seseorang yang menghalalkan segala cara agar haknya terpenuhi, walaupun itu melanggar hak orang lain. Kemudian contoh yang kedua adalah rendahnya kesadaran HAM. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran HAM berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak asasi yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat muncul perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak asasi manusia. Jadi sikap acuh,
kemudian tidak peduli pada hak orang lain, ini yang akan menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM itu sendiri. Dan contoh yang terakhir adalah sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai, tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain. Jadi diawali dari sikap orang yang tidak mau menghargai atau menghormati uh, kedudukan orang lain atau hak asasi orang lain, maka akan mendorong adanya perilaku diskriminasi atau membeda-bedakan kepada orang lain. Nah, kita masuk ke faktor eksternal. Pengertiannya adalah faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Contohnya, penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat banyak kekuasaan, tidak hanya pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan yang lain yang terdapat di dalam masyarakat. Salah satu contoh pelanggaran hak asasi manusia adalah ketika kekuasaan para pengusaha yang tidak mempedulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran HAM. Yang kedua adalah ketidaktegasan aparat hukum. Aparat hukum yang tidak bertindak tegas terhadap pelanggaran HAM akan mendorong pelanggaran HAM lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi kasus-kasus yang lain. Para pelaku tidak akan merasa jerah dikarenakan mereka tidak menerima saksi yang tegas atas perbuatan itu. Aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga merupakan bentuk pelanggaran hukum hak asasi manusia dan dapat mendorong timbulnya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Yang ketiga adalah penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi juga dapat memberikan pengaruh yang negatif. Bahkan muncul kejahatan. Sebagai salah satu contohnya dalam kasus pelanggaran HAM, seperti dalam bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak negatif, misalnya munculnya pencemaran lingkungan yang bisa mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia. Hal ini tentu saja dapat melanggar hak asasi seseorang untuk hidup secara sehat dan bebas di dalam lingkungannya. Dan yang terakhir adalah kesenjangan sosial dan ekonomi. Kesenjangan menggambarkan telah terjadinya ketidakseimbangan yang mencolok di dalam kehidupan masyarakat. Biasanya pemicunya adalah perbedaan tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki. Apabila hal tersebut dibiarkan, maka akan menimbulkan potensi pelanggaran HAM, misalnya perbudakan, pelecehan, perampokan, bahkan bisa jadi pembunuhan. Nah, tema selanjutnya adalah bentuk pelanggaran HAM. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, ada dua jenis bentuk pelanggaran HAM. Yang pertama adalah diskriminasi, yaitu suatu pembatasan pelecehan atau bentuk pengucilan secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, kelompok, golongan, jenis kelamin, etnis, keyakinan beserta politik yang selanjutnya berimbas pada pengurangan bentuk penyimpangan atau penghapusan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik secara individu maupun kolektif di dalam berbagai aspek kehidupan.
Bentuk pelanggaran selanjutnya adalah penyiksaan, yaitu perbuatan yang ditimbulkan secara sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit yang teramat atau penderitaan baik itu jasmani maupun rohani pada seseorang untuk mendapatkan pengakuan dari seseorang atau orang ketiga. Jadi penyiksaan ini adalah perbuatan yang sengaja yang menimbulkan rasa sakit. Rasa sakit itu bisa baik secara jasmani ataupun rohani. Hal ini berarti ketika kita melakukan penyiksaan itu tidak berarti dalam bentuk tindakan, misalnya tindakan memukul atau bagaimana, tetapi juga melalui verbal kita atau ucapan kita yang mungkin menyakitkan hati orang lain itu bisa dianggap sebagai penyiksaan. Selanjutnya, bentuk pelanggaran HAM berdasarkan sifat pelanggarnya. Ada pelanggaran berat dan ada pelanggaran ringan. Pelanggaran HAM berat yaitu pelanggaran HAM yang bersifat berbahaya dan mengancam nyawa manusia seperti halnya pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, penyanderaan, dan lain sebagainya. Sedangkan pelanggaran HAM ringan adalah pelanggaran yang tidak mengancam jiwa manusia, namun berbahaya apabila tidak segera diatasi atau ditanggulangi. Misalnya, kelalaian dalam memberikan pelayanan kesehatan, pencemaran lingkungan secara sengaja oleh masyarakat, ataupun sebagainya. Nah, pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 adalah kejahatan genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan, memusnahkan seluruh maupun sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok, ataupun agama. Jadi tidak hanya menghilangkan atau misalnya melakukan pembunuhan, tetapi ketika seseorang melakukan perintah untuk memindahkan masyarakat tertentu ke daerah lain secara paksa, itu juga termasuk dalam kejahatan genosida. Jadi memindahkan orang secara paksa, sekelompok masyarakat secara paksa dari tempat atau kelahirannya itu juga dikatakan atau masuk dalam kategori genosida. Selain ada tindakan pelanggaran HAM yang berat seperti membunuh seperti itu. Kemudian kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan sebagian besar dari serangan yang meluas atau sistemik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Jadi ini bisa berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan, dan lain sebagainya. Jadi kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, mari kita melihat beberapa contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah kasus pelanggaran HAM kerusuhan Tanjung Priok. Kerusuhan ini terjadi pada tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini, 24 orang meninggal, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. Dan di dalam keputusan majelis hakim, terdakwa kasus ini menetapkan 14 terdakwa dan seluruhnya dinyatakan bebas. Kasus selanjutnya adalah kerusuhan di kantor Partai Demokrasi Indonesia. Pada kasus ini terjadi pada tanggal 27 Juli 1996. Di dalam kasus ini 5 orang meninggal, 149 orang luka-luka, 23 orang menghilang. Keputusan majelis hakim terhadap kasus ini menetapkan 4 terdakwa dan dinyatakan bebas dan 1 orang terdakwa divonis 2 bulan 10 hari. Kasus selanjutnya adalah kerusuhan di Universitas Trisakti.
terjadi penembakan mahasiswa yang terjadi di kampus Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini ada 4 orang mahasiswa meninggal, dan dalam penyelesaiannya Mahkamah Militer yang menyidangkan kasus ini memvonis 2 terdakwa dengan hukuman 4 bulan penjara, 4 terdakwa divonis 2-5 bulan penjara, dan 9 orang terdakwa divonis penjara 3-6 tahun. Kasus yang terakhir adalah tragedi Semanggi I. Kasus ini terjadi pada tanggal 13 November 1998. Dalam kasus ini ada 6 orang yang meninggal dari mahasiswa. Kemudian terjadi lagi tragedi Semanggi II pada tanggal 24 September 1999 yang mengakibatkan seorang mahasiswa meninggal. Nah, itu adalah beberapa contoh mengenai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Nah, kita harapkan semoga ke depan tidak ada lagi kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Kesimpulannya, pelanggaran HAM di atas pada dasarnya adalah bentuk pelanggaran kepada hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak kebahagiaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Demikian video pembelajaran kali ini. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.